91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai pagar dan tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat pagi adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah yang telah beri buat kami. Kami mau bersuka cita, kami mau memuji Tuhan, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di rumah kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Mari adik-adik kita mau datang menyembah Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan.
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama bilang, amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke, masih pada semangat semuanya? Oke, kita mau ucapkan DNA gereja kita. Masih pada ingat semua kan? Oke, kita mau tanya, apa DNA gereja kita? Restorasi Pondok Daun. Apa itu restorasi Pondok Daun? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan.
Salam, selamat pagi adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Kakak Andreas di sini. Nah, saat ini tiba saatnya buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Kakak minta adik-adik semuanya jangan ada yang bercanda lagi. Jangan ada yang masih chat-chat temennya lagi. Yuk, kita mau serius dengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, nanti Kakak akan cerita tentang seekor binatang. Dan Kakak juga punya pertanyaan-pertanyaan buat kalian nanti. Oleh karena itu, kalian harus dengerin nih ceritanya dari awal sampai akhir supaya kalian bisa jawab pertanyaannya. Oke? Tapi sebelumnya Kakak juga punya pertanyaan nih buat kalian. Nih, pertanyaannya kayak gini. Kalian kan tahu ya binatang domba. Oke? Kalian juga tahu ya binatang babi. Oke? Nah, pertanyaan Kakak adalah mana yang lebih bodoh antara binatang babi dan binatang domba? Mana yang lebih bodoh antara binatang babi dan binatang domba? Siapa yang udah tahu jawabannya? Tahan dulu jawabannya. Sebelumnya kita mau doa dulu. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk segala berkat-Mu. Tiba saatnya buat kami untuk belajar firman Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Nah, adik-adik nanti bisa baca sendiri di rumah ya. Nah, apa sih yang tertulis di dalam Lukas 15 itu? Nah, di dalam pasal yang ke-15 itu diceritakan bahwa Tuhan Yesus juga sedang bercerita, adik-adik. Biasanya kalau Tuhan Yesus cerita, senangnya itu dengan perumpamaan. Nah, di dalam pasal yang ke-15 itu diberi judul perumpamaan tentang domba yang hilang. Oh ya, tadi adik-adik udah tahu belum jawabannya? Mana yang lebih bodoh antara domba sang babi? Jadi, menurut penelitian, binatang yang paling bodoh itu adalah domba. Kenapa domba? Nah, gini nih adik-adik. Jadi domba itu kan seringnya berkelompok ya adik-adik. Jadi domba itu adalah binatang yang suka berkelompok. Nah, kalau dombanya ini keluar dari barisan kelompoknya, domba ini mudah sekali untuk hilang adik-adik. Gitu, mudah sekali untuk tersesat. Dan dia nggak bisa mencari jejak kelompoknya lagi. Dia hilang deh. Dan kalau dia udah terhilang dan sendiri, domba ini mudah sekali untuk dimangsa. Kenapa? Karena domba dikatakan binatang yang tidak punya pertahanan yang cukup kuat. Misalnya nih, larinya nggak kencang, terus dia juga nggak bisa ngelawan adik-adik. Jadi gampang banget untuk dimangsa oleh serigala, harimau, dan teman-temannya yang lain, gitu kan. Nah, oleh karena itu, adik-adik biasanya kumpulan domba ini dijaga oleh seorang gembala. Nah, tugas gembala ini apa sih? Jadi, tugas gembala ini adalah untuk melindungi domba-dombanya dari para pemangsa, adik-adik. Yang kedua, tugas gembala juga adalah untuk memberikan domba-dombanya makan. Dan yang perlu adik-adik juga ketahui, nih, yang menarik antara domba dan gembala adalah antara domba dan gembala itu mereka saling mengenal, adik-adik. Domba mengenal suara gembalanya dan gembala tahu satu persatu domba-dombanya, ciri-cirinya, bentuknya, suaranya, bahkan mungkin dikasih nama juga domba-dombanya. Kayak kita juga punya binatang peliharaan gitu adik-adik ya. Jadi antara domba dan gembalanya ini saling mengenal. Nah, jadi seperti ini nih ceritanya adik-adik nih. Ada seorang gembala yang punya 100 ekor domba. Pada suatu hari, sang gembala ini membawa domba-dombanya ini untuk makan. Nah, biasanya mereka tuh kalau makan di padang rumput adik-adik. Mereka makan rumput. Mereka makan sampai kenyang. Dan akhirnya hari sudah sore. Sang gembala membawa domba-dombanya untuk pulang. Lalu domba-dombanya ini dimasukin deh ke dalam kandang. Tapi sebelumnya dihitung dulu adik-adik. Tapi ternyata ada satu domba yang hilang adik-adik. Dombanya tinggal 99.
Dan apa yang terjadi? Sang gembala tidak tinggal diam. Sang gembalanya langsung keluar lalu mencari domba yang hilang ini kemana-mana. Dicari ke sungai, dicari ke hutan, tapi belum ketemu juga adik-adik. Lalu tibalah sang gembalanya ini di pinggir jurang. Dan dia mendengar ada jeritan seekor domba. Dan ternyata itu adalah dombanya yang hilang. Lalu sang gembalanya ini langsung menghampiri suara tersebut. Dan dilihatlah ada seekor domba yang kakinya tersangkut semak-semak di pinggir jurang. Tapi bukan hanya itu yang terjadi adik-adik semuanya. Ternyata domba tersebut juga sudah dikelilingi oleh serigala-serigala. Serigala-serigalanya ini kurus-kurus adik-adik. Mungkin belum makan 2 hari. Giginya tajam, air liurnya netes-netes, serem-serem, hitam-hitam. Wah, pokoknya serem adik-adik. Tapi sang gembalanya ini nggak takut adik-adik. Justru dia melawan semua serigalanya. Bahkan semua serigalanya ini dapat dikalahkan oleh sang gembala. Walaupun sang gembalanya ini agak berdarah-darah adik-adik karena dicakar sama serigala, digigit sama serigalanya. Tapi sang gembalanya ini tidak menyerah dan tidak takut. Akhirnya sang gembalanya menang adik-adik melawan semua serigalanya. Kemudian dombanya ini digendong nih adik-adik, lalu dibawa pulang, lalu dimasukin ke dalam kandang. Nah, jadi seperti itu ceritanya adik-adik. Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang gembala yang begitu menyayangi seluruh domba-dombanya. Bahkan dia tidak ingin ada satu domba pun yang hilang. Dia tidak ingin ada satu domba pun yang dimangsa oleh serigala. Dia rela mengorbankan nyawanya melawan seluruh pemangsa demi melindungi seluruh domba-dombanya adik-adik. Nah, kakak jadi ingat sama satu ayat di dalam Alkitab, yaitu Yohanes 10 ayat yang ke-11 yang berbunyi seperti ini. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, adik-adik tahu gak sih siapa itu gembala yang baik? Jadi, gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Dan domba-dombanya itu adalah kita semua, anak-anaknya Tuhan. Tuhan Yesus tidak ingin ada seorang pun dari kita yang terhilang adik-adik. Nah, maksudnya terhilang ini gimana sih? Jadi, kalau ada anak yang masih nakal, yang masih berbuat jahat, itu dikatakan sebagai domba yang hilang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari domba-domba yang hilang, untuk mencari anak-anak yang masih nakal adik-adik. Untuk diapain? Untuk dihukum? Bukan, justru sebaliknya. Tuhan Yesus mencari mereka, anak-anak yang jahat ini, untuk merubah mereka, merubah anak-anak yang jahat menjadi anak-anak yang baik. Nah, adik-adik tahu nggak sih gimana sih cara merubah dari jahat menjadi baik? Adik-adik juga harus tahu nih, kenapa sih orang itu bisa berbuat jahat? Kenapa sih ada anak yang bisa jahat? Karena yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka rasakan adalah kejahatan. Sehingga yang ada dalam hati mereka, yang ada dalam pikiran mereka adalah kejahatan. Dan ketika mereka memikirkan yang jahat, dan di hati mereka juga adalah hal yang jahat, maka yang keluar dalam perkataan mereka dan yang keluar dalam perilaku mereka adalah kejahatan juga. Oleh karena itu, kita harus merubah apa yang ada dalam hati mereka. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan kebaikan kita adik-adik, menunjukkan kasih sayang kita, menunjukkan kasih sayangnya Tuhan Yesus kepada mereka, agar mereka melihat yang baik, mendengar yang baik, dan mereka juga bisa merasakan yang baik. Dan ketika itu terjadi, maka di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka penuh dengan kebaikan. Ketika hidup mereka penuh dengan kebaikan, maka mereka juga akan memperkatakan yang baik. Mereka juga akan melakukan yang baik juga adik-adik. Begitu. Nah, oleh karena itu, adik-adik juga harus jaga nih apa yang adik-adik lihat, apa yang adik-adik dengar, dan apa yang adik-adik rasakan. Itu harus yang baik, jangan yang jahat. Kalau yang jahat, maka adik-adik akan melakukan yang juga yang jahat.
Kalau yang baik, maka adik-adik juga akan melakukan yang baik. Oke, dan apa sih yang baik itu? Yang baik itu adalah firman Tuhan, adik-adik. Jadi, adik-adik harus sering membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Mendengar dari mana sih? Mendengar dari kakak sekolah minggu, boleh. Mendengar dari mama papa juga bisa. Nah, oleh karena itu, mama dan papa di rumah juga harus nih mulai membacakan firman Tuhan atau menceritakan cerita-cerita firman Tuhan kepada adik-adik di rumah. Supaya adik-adiknya juga dengar sesuatu yang baik. Oh ya, kakak punya pertanyaan nih buat kalian. Yang pertama, siapa sih gembala yang baik dan siapa sih domba-dombanya? Pertanyaan kedua, untuk apa sih Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Pertanyaan ketiga, bagaimana sih cara merubah orang yang jahat jadi orang yang baik? Nah, kalau sudah tahu jawabannya, nanti ditulis ya. Baiklah, kira-kira firman Tuhannya sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan dengan firman Tuhan dan cerita-cerita yang juga pasti keren. Dan habis ini masih ada prakarya. Jangan kemana-mana dulu. Oke, baiklah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Berkati Indonesia, berkati Pak Jokowi. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja supaya gereja dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Kami berdoa buat Opa Niko dan wakil-wakilnya. Berkati kesehatannya. Berkati juga Om Andi, Markus, dan wakil-wakilnya. Berkati keluarga mereka, supaya sehat selalu. Kami juga berdoa buat pekerjaan orang tua kami, berkati usaha dan pekerjaan orang tua kami. Berkati juga teman-teman sekolah minggu diberikan kesehatan. Berkati guru-guru sekolah minggu supaya semua tetap sehat. Kami juga berdoa supaya COVID-19 cepat pergi dari dunia ini. Supaya ada obatnya segera. Dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, amin. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.